Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, senang sekali siang hari ini di kebersamaan kita di hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 kembali kita bersama dalam Dialog PMI dan untuk episode ke-10 di edisi hari ini kita membahas tema tantangan pendidikan di masa pandemi. Nah pendengar seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 12 siang nanti kita akan bersama narasumber membahas tema kali ini khususnya untuk Anda yang mungkin bertanya begitu para orang tua kapan belajar tatap muka resmi diterapkan kembali dan apa-apa saja persyaratannya. Hal ini kita akan bahas pendengar dan selain bersama narasumber kami juga mengajak Anda untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui AM di 630 kHz dan FM di 94,4 MHz. Dan juga selain itu pendengar Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui live streaming YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan siaran kami, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda ke narasumber melalui kolom komentar di YouTube dan juga di Facebook. Termasuk Anda bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif di 3621853 dan juga di 082134 kali 9440. Dan pendengar Pro 1 saat ini di studio kami sudah hadir 2 orang narasumber. Tentu kita tetap dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan menggunakan masker seperti itu. Dan untuk narasumber kami yang pertama Ibu Nilma Palamba. Ini sudah bersama kita juga Ibu Nilma Palamba, pendengar SHMAP. Beliau saat ini merupakan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kita sapa Ibu Nilma. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nilma. Waalaikumsalam, selamat siang dan salam sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini pendengar mungkin yang mendengar Ibu Nilma biasanya Kadis Dukcapil begitu ya, berkaitan dengan identik karena pendengar Ibu Nilma ini sering sekali beliau aktif begitu menjadi narasumber juga di RRI Makassar. Terima kasih Bu Nilma sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Kabar sehat Bu Nilma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saat ini sebagai PLT Kepala Kota Makassar. Sebentar lagi Kepala Dinas. Amin. Amin. Baik, dan selain yang mengaminkan tadi pendengar, ini beliau adalah dosen Universitas Dipa Makassar, Bapak Dr. Aprizal Eskom SEMM. Assalamualaikum Dr. Aprizal. Ya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Makassar. Kabar juga sehat Pak Aprizal ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baiklah pendengar, sebelum kami menerima partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentu narasumber hadir saat ini juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait tantangan pendidikan di masa pandemi, juga kaitannya dengan rencana belajar tatap muka terbatas. Silakan Ibu Nilma, mungkin di awal ingin menyampaikan ada beberapa hal, silakan. Iya, terima kasih terkait dengan tema kita, bagaimana melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Minggu lalu juga saya di Celebes FM membahas hal yang sama, karena kita tahu bersama bahwa kita sudah setahun lebih
menghadapi belajar online yang mana kita sebenarnya semua tidak siap. Kita tidak siap diperhadapkan dengan situasi seperti ini, baik oleh para guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan tentunya adalah peserta didik, tidak lebih lagi adalah orang tua. Orang tua yang harus mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah dengan situasi yang mungkin sangat terbatas, khususnya yang keluarga yang menengah ke bawah agak kesulitan untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam memberi layanan pembelajaran daring, ya, karena kita tahu ya dengan adanya pandemi ini banyak orang tua yang harus kehilangan pekerjaan, dan di samping itu dia harus mendampingi anak-anaknya belajar secara daring dengan fasilitas yang handphone, laptop dan sebagainya yang sangat terbatas. Itu pertama. Dan yang kedua tentunya adalah kapasitas orang tua untuk memberikan pendampingan, kesiapan mental orang tua untuk memberikan pendampingan, khususnya kewenangan kami itu adalah PAUD, TK dan SMP. Itu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kesiapan guru. Bagaimana guru dan tenaga kependidikan, bagaimana mereka ditantang untuk berinovasi, ya, memberikan pembelajaran tatap muka dengan cara-cara yang inovatif agar tidak membosankan, seperti itu kira-kira, sehingga euforia pembelajaran tatap muka pada bulan Juli yang sebagaimana diamanahkan oleh Bapak Presiden pada bulan Juli, di mana tahun pelajaran baru, ya, kurang lebih tanggal 12 Juli kita sudah akan melakukan uji coba, ya, sekali lagi bahwa uji coba pembelajaran tatap muka artinya bahwa tentu dengan uji coba ini banyak item-item aturan yang harus diikuti dalam rangka uji coba itu, karena kita belajar tidak seperti biasanya, seperti itu kira-kira. Dan kami dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah menyiapkan beberapa instrumen untuk bagaimana persiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Instrumen itu terdiri atas tentunya administrasi. Nah, administrasi itu, di dalam persiapan administrasi itu harus dipastikan bahwa semua satuan pendidikan memiliki tim Satgas COVID-19. Ya, kemudian terdapat prosedur operasional, ya, standar operasional prosedur penanganan SOP yang ada di sekolah, misalnya ya menggunakan masker, ada sarana cuci tangan. Kemudian terkait dengan SOP dan informasi-informasi yang harus ada di sekolah, bagaimana himbauan pihak satuan pendidikan kepada orang tua murid maupun kepada peserta didik, harus ada himbauan berupa tentunya banner-banner yang selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu melaksanakan 5M, ya, 5M. Kemudian tersedia, ini yang penting, bahwa ketersediaan kesiapan orang tua memberikan persetujuan kepada anak-anaknya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu dari aspek administrasi. Kemudian masuk kemana lagi? Aspek fasilitas. Nah, aspek fasilitas ini bahwa memastikan bahwa terdapat keran air cuci tangan yang jelas sumbernya. Tidak seperti kalau kita lihat mungkin ada di sekolah, ya pasti ini nggak lolos nanti. Kalau ada sekolah yang hanya menggunakan galon aqua yang harus diisi kalau habis, nah itu pasti nggak lolos tuh. Harus jelas dari mana sumber airnya. Menggunakan keran jelas, entah itu dari tandon, entah itu langsung dari PDAM, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian terdapatnya jumlah ruang kelas yang memadai. Kemudian tersedia tentunya sarana sanitasi sekolah, ada sarana cuci tangan, ada toilet yang bersih dan kering. Kemudian ada jumlah bilik toiletnya, jumlahnya berapa. Kemudian memastikan bahwa sekolah ini telah dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian itu antara lain fasilitas yang harus disiapkan oleh sekolah. Dari ada terdapat sekitar 46 indikator yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan tatap muka. 46 indikator ini terdiri atas 4 komponen, ya, yang tadi administrasi, ada fasilitas, ada administrasi pembelajaran,
kemudian faktor resiko. Seperti itu. Jadi kalau kau sebutkan semua 46 Baik. bisa berbusa-busa menurut saya ini kalau ya. Baik, jadi pendengar itu dia pengantar kurang lebih yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ibu Dilma Palamba mengenai tantangan pendidikan di masa pandemi, khususnya juga kesiapan uji coba ya, uji coba belajar tatap muka yang rencananya di bulan Juli ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dilma. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan tentunya partisipasi Anda di 3621 Anda yang ingin mungkin bertanya ke Dinas Pendidikan Kota Makassar, silahkan Anda boleh bergabung. Dan di awal mungkin juga Pak Dr. Aprisal Eskom, SEMM, dosen Universitas Dipa Makassar, ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai pengantar, silahkan. Iya, baik Pak Idam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi menjelang siang. Jadi saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Dilma tentang bagaimana protokol kesehatan untuk menghadapi proses pembelajaran yang sekarang ini kita alami. Tentunya tadi Ibu Nilma menyampaikan bahwa kalau ditanya siap atau tidak siap, ya, karena saya juga sebagai ya pelaku untuk mengajarkan ke mahasiswa, tentunya juga dikatakan tidak siap. Kenapa? Karena betul-betul ya banyak, kalau dilihat mungkin lebih banyak minusnya daripada plusnya Pak ya. Salah satunya itu adalah salah satu minusnya adalah bagaimana mahasiswa mampu untuk menerima proses pembelajaran yang dimana kita sebagai seorang pengajar berusaha untuk memberikan pemahaman, tetapi kalau kita teliti mungkin tidak sampai pada 50% pencapaiannya Pak. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena saya harus mengatakan bahwa bagaimanapun canggihnya alat teknologi, seorang pengajar itu tidak bisa digantikan, tidak bisa. Ada pembelajaran yang sifatnya yang kita masukkan dari segi filsafat, ada faktor psikomotoriknya, aksiologi, ontologinya, itu tidak bisa tercapai Pak. Tapi kalau misalnya kita terjun langsung kemudian bertatap langsung dengan peserta didik, itu bisa sampai 80%. Itu semua minus yang perlu. Tapi sekali lagi bahwasanya ini adalah sebuah proses dilematis yang harus diterima oleh orang tua dan juga sebagai pengajar. Karena kita ini hanya menjalankan perintah Pak. Ya. Jadi menjalankan perintah. Apa yang diperintahkan bahwa seperti ini modelnya, karena kalaupun pemerintah tidak melakukan dengan hal model seperti ini yang sifatnya daring, berarti pendidikan vakum. Jadi kalau vakum seperti apa? Nah, Dr. Aprisal, ini tadi Bu Nilma PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menyebut bahwa tahun ajaran baru ini uji coba rencana tatap muka. Kalau untuk perguruan tinggi sendiri seperti apa Pak Dokter? Juga masih menerima informasi, menunggu informasi dari, kalau misalkan untuk dari saya juga belum sampai hari ini belum dapat informasi Pak kapan untuk ini. Tapi kalau dibilang kesiapan untuk ini, kita dari tahun kemarin sebenarnya sudah dari siap. Tahun kemarin. Dari tahun kemarin karena ya itu tadi keluhan dari orang tua, keluhan dari kita sebagai pengajar itu banyak sekali Pak. Itu apa saja Pak Dokter? Aduan yang diterima begitu, tantangan pendidikan di masa pandemi khususnya di perguruan tinggi. Kita di perguruan tinggi terutama dari segi finansial, kalau kita berbicara finansial, karena sebenarnya banyak mahasiswa yang mensoroti Pak, misalnya dari segi pembayaran kampus. Kenapa pembayaran kampus misalnya tetap, misalkan, padahal kan operasionalnya tidak jalan, kita tidak menggunakan AC, tidak pakai proyektor dan lain listrik apa. Nah itu salah satu yang dikeluhkan orang tua, dan kita kan melihat juga Bu ya, bahwasanya kan banyak orang tua yang mungkin di PHK dan lain sebagainya. Jadi dan saya pikir itu masukan baik kampus dan kita sudah pertimbangkan itu. Pak Menteri juga sudah melihat itu, dan alhamdulillah sudah banyak beasiswa yang diberikan untuk adik-adik yang memang kalangan menengah ke bawah. Ya, mungkin beda yang sudah ASN, mungkin orang tuanya Pak, atau mungkin pengusaha kan tetap dengan pendapatan. Ya kalau ASN-nya saya biasa mengatakan bahwa kita bekerja di rumah, ya
finansial tetap jalan, tapi kita harus melihat tidak semua kan orang tua mahasiswa, orang tua peserta didik kan seperti itu. Baik, jadi itu beberapa aduan begitu ya, termasuk tadi yang disebutkan di awal bahwa proses belajar mengajar yang banyak minusnya begitu ya, hanya 50% tidak berjalan dua arah seperti itu. Betul sekali. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan tentunya partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 3621853 dan juga di 082134 kali 9440. Untuk Anda yang ingin bertanya ke dua orang narasumber kami nantikan partisipasi Anda hingga jelang pukul 12 siang nanti. Dan Ibu Nilma dan juga Pak Doktor, kita jeda dulu sejenak, dan pendengar kami jeda dulu sejenak. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Dialog PMI. Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi. Tak payah nak tersengi-sengi dekat orang. Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona. Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel. Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia. Halo Fail, sudah selesai tugasmu? Belum. Kenapa? Susah terus bosan belajar lewat HP. Baru tidak bisa ketemu teman-teman. Main sama-sama, belajar sama-sama. Bosan Kak belajar dari rumah. Tapi ibu bilang kalau kita di rumah lebih aman, tidak gampang sakit. Terus masih bisa main biar di rumah. Tetap semangat di rumah saja, mari belajar dengan gembira. Gembira, gembira di rumah. La 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 la. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami tentunya di Dialog PMI membahas mengenai tantangan pendidikan di masa pandemi, dan kami juga masih siaran langsung di streaming YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar kami yang juga ingin bergabung bersama kami, khususnya untuk para orang tua murid, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan seputar uji coba belajar tatap muka, Anda boleh menghubungi kami melalui telepon interaktif di 3621853 dan di 082134 kali 9440. Dan kami masih bersama dengan dua orang narasumber di Studio Pro 1 saat ini, Ibu Nilma Palamba SHMAP, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan juga dosen Universitas Dipa Makassar, Bapak Dr. Aprizal Eskom SEMM. Kita ke Ibu Nilma kembali sambil menanti pendengar yang ingin bergabung. Ibu Nilma, tentu pendengar kita khususnya para orang tua murid ini ingin mengetahui jikapun nanti uji coba belajar tatap muka ini dilakukan, hal-hal teknis atau apa ada juknis yang disiapkan begitu pada saat sekolah tatap muka? Silahkan Ibu Nilma.
Saya kira memang setiap kebijakan ya harus memiliki dasar hukum. Jadi ini mengacu kepada Permen 3 Menteri, kemudian kita breakdown ke akan breakdown ke Perwali sekaligus Juknis. Ya, sementara kami menyusun Perwali dan Juknisnya, bagaimana teknis pembelajaran tatap muka ini sementara kami godok. Yang jelas bahwa tim verifikasi dan validasi kami atau para verifikator kami sudah turun ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Makassar yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Sudah terbagi habis staf saya di 14 kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan 46 indikator yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam rangka pembelajaran tatap muka. Dari hasil verbal ini maka akan ditentukan sekolah mana yang boleh dan mana yang tidak. Seperti itu kira-kira. Jadi kami bekali verifikator kami benar-benar yang berintegritas. Jangan mencontreng ya, setiap indikator ini padahal faktanya nggak ada misalnya. Kira-kira seperti itu. Hasilnya seperti apa Ibu setelah tim verifikator ini turun? minggu depan kami akan kumpulkan semua verifikatornya. Sementara berjalan. Karena kurang lebih 500.000 sekolah yang harus kami verifikasi mulai dari TK, SD dan SMP. Baik negeri maupun swasta. Jadi memang butuh waktu. Kami berikan waktu 2 minggu untuk melakukan verbal. Ya, seperti itu kira-kira. Dan tentunya kesiapan orang tua dalam mempersiapkan anaknya, jangan euforia. Maksud saya lihat kondisi kesehatan anaknya. Kalau memang tidak siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka, berikan kami keterangan. Kemudian juga bahwa guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan itu untuk Kota Makassar itu sudah 90% vaksinasi. Dengan adanya program Bapak Wali Kota kemarin, Festival Smart Vaksinasi, nah itu sasarannya itu adalah guru. Waktu Bapak Presiden datang melaunching festival itu, semua sasarannya guru. Jadi kami 1.000 per hari guru yang kami vaksin di acara festival vaksinasi itu. Setiap hari di Karbosi, mereka sekarang sudah selesai vaksin kedua. Kecuali yang sudah di screening dan alasan kesehatan, memang nggak bisa kan, ada juga kan di screening dulu Pak, baru boleh. Di screening dulu baru boleh vaksin, kalau nggak layak nggak boleh dipaksa. Jadi pendengar kita khususnya orang tua murid yang ada di Makassar begitu yang mungkin mendengarkan berita secara nasional belum sesuai target, kalau di Makassar ini sudah 90% bahkan Bu Nilma ya. Baik. Nah untuk para orang tua yang kemudian menanyakan anak-anak kami akan belajar nanti apakah divaksin juga atau seperti apa Bu Nilma? Iya, melalui program Makassar Recover, Bapak Wali Kota yang punya inovasi ini bahwa setiap peserta didik nanti akan di testing dengan testing antigen. Karena anak-anak kan belum bisa vaksin ya, sehingga mereka akan di testing antigen untuk memastikan mereka bebas dari terkonfirmasi. Oh jadi ada vaksin nanti. Ada antigen ya? Iya ada antigen. Swab antigen akan diberikan kepada seluruh anak-anak yang akan memasuki proses pembelajaran tatap muka. Baik, untuk teknis sendiri Bu Nilma nanti seperti apa? Tadi Pak Dr. Aprisal juga pada saat jeda iklan menanyakan adakah pembatasan jumlah siswa, adakah jadwal shift seperti itu yang akan berlaku nantinya? Seperti apa Bu Nilma? Iya, inilah salah satu juga indikator yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Apa mereka sudah menyiapkan shift itu? Sudah ada jadwal. Misalnya kalau SD itu kan 28 orang, jadi yang harus masuk shift pertama itu adalah hanya 14 orang. By name, by nick, by address, sudah harus jelas. Ya, kemudian shift kedua siapa? Kemudian itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah mempersiapkan mata pelajaran. Kalau khususnya SMP kan pakai mapel, kan ada 13 mapel untuk SMP. Itu apa mereka sudah siapkan? Mata pelajaran apa yang harus diajarkan selama 3 jam kalau SMP. Kemudian untuk SD kan tidak ada mata pelajaran, tapi guru kelas kan materi ataupun tema apa yang akan diajarkan dalam waktu 2 jam. Itu sudah harus disiapkan oleh sekolah. Dan salah satu indikator daripada kesiapan PTN namanya memastikan semua roster pelajaran sudah tersedia, memastikan murid-murid yang akan melakukan pembelajaran di shift pertama, kedua dan seterusnya.
Kemudian itu tadi bahwa maksimal 2 jam untuk SD dan untuk SMP 3 jam. Ya. Kemudian memastikan bahwa di sekolah itu nggak boleh bermain dan nggak boleh makan. Oh, oke. Nah, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan area sekolah itu nggak boleh ada pedagang, ya. Biasanya kan kalau orang sudah Betul, rame, betul. sudah Jadi ada harus jual bawa sendiri ya. bakso, Bawa sendiri makanannya, Pak, ya? nggak boleh makan di sekolah. Makanya mungkin orang tua harus menunggu untuk SD. Kemungkinannya seperti itu, karena nggak boleh makan, nggak boleh buka masker sama sekali. Baik, kita jeda dulu Bu Dilma. Sudah ada pendengar kita yang juga ingin bergabung bersama kami. Silakan di 0821 34 kali 9440. Sayang sekali terputus, kami bacakan dulu untuk komentar juga yang sudah bergabung bersama kami melalui Anda yang saat ini pendengar sedang menyaksikan tayangan kami melalui live streaming di YouTube dan di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih. Salah satu penanya ada Ibu Evi Eka mendengar pernyataan dari Ibu Kadis Pendidikan bahwa akan ada istilahnya seleksi untuk sekolah yang bisa melakukan tatap muka. Lalu ini pertanyaan untuk Pak Dr. Aprizal nih. Lalu bagaimana katanya untuk perguruan tinggi, sedangkan kegiatan organisasi kampus sudah ada yang berjalan. Apakah juga akan dilakukan seleksi dan yang layak saja yang bisa tatap muka di perguruan tinggi seperti apa? Kemudian juga ada penanya kita yang ini sudah sangat menantikan katanya karena mengaku sudah bosan dengan sekolah daring begitu, apalagi mal buka, tempat wisata buka begitu, dan jangan sampai anak-anak kita pendidikannya jadi terbelakang karena daring ini, dan ingin menanyakan Juli itu apakah sudah fix untuk belajar tatap muka? Ini dari, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Ibu Nur. Silakan, Ibu Nelma dulu mungkin. Ya, dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan keputusan dari pemerintah pusat bahwa pada tahun ajaran bulan Juli yang akan datang sudah harus melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi dengan syarat. Bu Nilma tapi mungkin agak dekat Bu Nilma, soalnya agak jauh suaranya. Tapi dengan syarat yang seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya fasilitas dan administrasi yang disiapkan oleh satuan pendidikan dan orang tua dan peserta didik juga harus siap mempersiapkan anaknya, memastikan anaknya sehat untuk melaksanakan PTM dengan segala keterbatasan, ya. Namanya uji coba tidak full. Namanya uji coba berarti semua dalam ujian. Kalau tidak ada apa-apa mungkin jamnya bisa ditingkatkan. Seperti itu kira-kira. Kalau ada masalah harus diberhentikan. Bertahap Bu ya. Bertahap uji coba. Oke. Pun di bulan Juli jadi dilakukan uji coba ini sudah siap semua? Iya, insya Allah. Kan verifikasi kami sudah hampir rampung. Iya. Dan itu kami akan perhadapkan ke pimpinan. Hasil dari verifikasi dan validasi satuan pendidikan akan diserahkan untuk menentukan, dan bisa saja kita akan cek, ya, bisa saja kita akan cek langsung ke bawah. Ya. Dan saat ini sekolah-sekolah udah mulai mempersiapkan dirinya, bahkan hampir setiap hari guru-guru itu masuk membersihkan sekolah untuk mempersiapkan anak-anaknya, karena sudah setahun, jangan sampai sekolahnya masih gimana ya, kan namanya setahun tidak dihuni, tidak didatangi, malah kayak apa gitu, kumuh. Nah, sekarang mereka sudah mulai berbenah. Sudah hampir sebulan ini saya himbau mereka untuk bagaimana suasana sekolah menyambut anak-anak yang dengan semangat baru tentunya, untuk memulai pembelajaran, bagaimana menciptakan suasana dan kondisi di sekolah yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Nilma. Kita ke Pak Dr. Aprizal dulu nih. Pak Dr. Aprizal, ini tadi untuk pertanyaan dari Ibu Evi, kesiapan dari perguruan tinggi sendiri seperti apa? Tadi sudah jelas begitu Ibu Kadis menyebutkan ada ketat begitu persiapan yang dilakukan untuk perguruan tinggi sendiri seperti apa katanya? Silakan Pak Dr. Aprizal. Untuk masalah kesiapannya Pak, ya tentunya kita juga sudah siap. Dari penjelasan saya tadi bahwa dari tahun kemarin sebenarnya kita sudah siap untuk mengikuti yang namanya pembelajaran tatap muka, ya. Tetapi lagi-lagi bahwasannya untuk tingkat di SD SMP seperti Ibu kan itu vertikalnya kami ke atasan itu kan berbeda. Tapi pada dasarnya bahwasannya juga kita di pendidikan tetap masih menunggu aturan itu betul dijalankan atau seperti apa.
Tapi kalau dikatakan harapan Pak, ya kami berharap juga kalau bisa bulan Juni secepatnya juga ya. Iya. Walaupun ini masih menunggu begitu ya, belum ada. Belum ada sama sekali penyampaian seperti itu. Untuk teknis sendiri pembelajaran tatap muka mungkin ada yang seperti yang disampaikan Bu Nilma atau ada yang berbeda dari perguruan tinggi? Kalau kita mau lakukan Pak, sebenarnya kan namanya mengikuti protokol kesehatan itu tidak jauh beda. Ya. Otomatis pastinya masalah kelas apa, tapi kalau kita mau kembali melihat bagaimana prosedur di sistem akademik di kampus Pak, sangat ribet sekali. Bayangkan Pak, kalau misalnya jumlah mahasiswa satu kelas 40, kita harus bagi 2. Satu sesi misalkan itu ada 1000 kelas, bayangkan itu jadinya 2000. Terus kita mau ngambil ruangan di mana? Ini jadi persoalan besar Pak. Jadi memang ada, mungkin itu tadi saya ke Ibu Nilma katakan bahwa ada proses penambahan waktu shift ya, seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya adalah untuk dari segi efektifnya mungkin saya masih belum yakin Pak, belum yakin tuh. Tapi kita namanya mencoba untuk melakukan hal itu ya, tidak jadi masalah karena ya saya katakan tadi bahwa apakah kita harus berdiam diri dan seperti ini secara terus-menerus? Itu kan tidak mungkin Pak. Jadi kita namanya, tapi untuk normal seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak bisa sampai 80%. Gitu. Kemudian saya tambahkan sedikit Pak, tadi yang ditanyakan tentang organisasi. Ya. Ya. Jadi kebetulan saya di kampus dipercayakan sebagai kepala bagian kemahasiswaan dan karir, itu di bawah dari WR3 bagian kemahasiswaan. Jadi memang pada dasarnya organisasi itu kita jalankan, dan saya memang katakan ke mahasiswa jangan vakum. Inilah ini kan kita tidak terlepas dari yang namanya campur tangan Tuhan kan. Jadi kita diberikan pemahaman, diberikan kemampuan untuk berpikir seperti apa yang kita lakukan di masa pandemi. Jadi kita jangan vakum. Jadi tetap, jadi organisasi itu Pak tetap jalan, ada kegiatan yang dilakukan, tapi saya membatasi. Jadi kalau ada misalkan pelantikan atau acara seminar yang mereka lakukan, itu setiap undangan misalnya ada 20 UKM, itu hanya satu yang boleh mewakili. Ya, hanya satu untuk setiap UKM. Jadi misalkan 20 berarti hanya 20 orangnya adalah, dan tidak terlepas dari protokol kesehatan itu. Ya. Kemudian mahasiswa yang kedua, mereka itu tadi saya katakan tetap jalan. Kemarin waktu awal-awalnya di bulan April itu tetap jalan untuk seminarnya, kita semua dilakukan secara online. Saya katakan ke mahasiswa bahwasannya kembali lagi tadi bahwa kita harus berpikir, kita tidak boleh berdiam diri untuk menunggu istilahnya bagaimana normal kembali, karena ujungnya ini belum ada titik terang kita untuk di perguruan tinggi. Tapi itu tadi bahwasannya berpikir, Anda harus berpikir apa yang perlu dilakukan. Sekarang kan teknologi Pak, teknologi cukup canggih, kita bisa melakukan apa saja di dalam. Ya kan? Baik. Ya, kalau untuk vaksinasi sendiri, tadi sudah 90% begitu untuk guru dan tenaga pendidik. Semua kita di tenaga pendidik itu semua sudah dilaksanakan Pak, sudah jalan. Baik. Dan pendengar silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda di 3621 853 dan di 0821 34 kali 9440. Dari Pak Budi yang juga menanyakan untuk ini harus mendapatkan persetujuan dari orang tua murid, berarti orang tua bisa memilih begitu. Ini apakah daring atau anaknya tatap muka. Nanti Ibu Nilma kita jawab, Bu Nilma ya. Kita jeda dulu dan Pak Dr. Aprizal juga mungkin ingin menambahkan sebentar. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog PMI membahas mengenai tantangan pendidikan di masa pandemi. Kami kembali sesaat lagi. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Kanal Inspirasi
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Dialog PMI membahas mengenai tantangan pendidikan di masa pandemi, dan kita di segmen akhir kebersamaan kita siang hari ini pendengar, dan masih bersama dengan dua orang narasumber kami, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ibu Nilma Palamba, juga Bapak Dr. Aprizal Eskom SEMM, dosen Universitas Dipa Makassar. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih, termasuk untuk Anda yang saat ini menyaksikan streaming YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Ada Pak Budi tadi, Ibu Nilma, yang ditanyakan mengenai persetujuan orang tua termasuk ketika ingin memilih misalnya daring atau tatap muka. Silakan Ibu Nilma ditanggapi. Iya, ini adalah salah satu hal yang penting dari hal terkait dengan administrasi, ya. Persyaratan administrasi memastikan bahwa terdapat rekapitulasi surat persetujuan orang tua untuk melaksanakan PTM. Artinya bahwa ketika orang tua tidak memberikan persetujuan untuk PTM oleh karena tentu ada alasannya sakit dan lain sebagainya, itu harus ada pernyataan. Harus juga ada pernyataan bahwa tidak bersedia sehingga bisa dilayani secara dalam jaringan, secara daring, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini semoga terjawab apa yang ditanyakan, dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 3621853 dan juga di pesan singkat 081141023 kali. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad yang juga bertanya melalui pesan singkat di WA. Nantinya kesiapan pihak sekolah jika ada misalnya hal yang tidak diinginkan, begitu ada murid sakit, panas, kemudian ternyata ini positif begitu. Ini tindakan seperti apa yang nantinya akan dilakukan? Iya, saya kira sudah tercover dalam indikator yang akan disiapkan oleh pihak satuan pendidikan, memastikan bahwa ada UKS, ya, unit kesehatan sekolah di satuan pendidikan, kemudian terdapat puskesmas yang sudah disampaikan harus mengidentifikasi berapa jarak dari sekolah ke puskesmas, itu sudah tercover semua di sini. Kemudian bila mana ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka pasti satuan pendidikan itu diberhentikan untuk melaksanakan tatap muka. Makanya itu masuk dalam faktor resiko. Resikonya besar. Faktor resiko ini yang memang indikatornya paling banyak nih. Jika tidak terpenuhi. Kalau tidak ada yang terpenuhi di sini, kalau tidak lengkap ya tidak bisa, seperti itu. Makanya saya bilang tadi hasil verbal ini mau dilihat apa benar 46 item ini terpenuhi semua, dan saya yakin ada yang tidak terpenuhi. Karena memang kita udah lihat secara saya kan sering berkeliling di sekolah-sekolah, memang ada sekolah yang tidak layak untuk melakukan baik fisik ya maupun sarana-sarana yang dipersyaratkan oleh faktor resiko tadi ini, ya. Kemudian bahwa guru yang tidak divaksin karena alasan kesehatan juga harus tetap mengajar tapi secara online, seperti itu. Baik, kita tahan dulu Bu Nilma ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, yang menderingkan telepon kami, silakan. Anda masih boleh menghubungi kami di 3621853. Mungkin boleh dilanjutkan kembali Bu Nilma, silakan. Iya, jadi faktor resiko inilah yang merupakan penekanan, ya. Kita harus tracing di sini karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga itu tadi bahwa peserta didik ini akan dilakukan testing antigen. Jadi pemerintah kota dalam hal ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan program Makassar Recover untuk melakukan testing antigen kepada setiap peserta didik yang akan masuk dalam kelas, seperti itu. Baik, semoga terjawab untuk Pak Ahmad yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan singkat. Kemudian Pak Dr. Aprizal nih tadi menyebut bahwa masih menunggu informasi kapan kemudian belajar tatap muka di perguruan tinggi. Nah, mungkin ada hal yang mesti dilakukan orang tua, khususnya mahasiswa dan siswa begitu dalam kondisi seperti ini, dan bagaimana semestinya peserta didik, guru, dosen dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di rumah. Silakan Pak Dr. Aprizal. Baik Pak, yang pertama itu kita harus ikhlas. Yang kedua adalah kebijaksanaan, itu pasti ada. Yang ketiga adalah sabar. Nah, ketiga bagian ini kalau memang tidak diterapkan
tidak ada saling pengertian antara pengajar dengan orang tua di rumah, inilah yang terjadi, Pak. Sama yang Bapak katakan saja bahwasanya ada yang melapor ke pihak bahwasanya ini, ya bagi saya wajar-wajar saja karena memang itu yang terjadi. Terjadinya adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang tua mungkin tidak tercapai, bahwasanya seperti yang dilakukan oleh seorang pengajar. Begitu pula sebaliknya, kita sebagai seorang pengajar kita melihat dari evaluasi hasil hasil apa minus ya di bawah sekali. Jadi ketika tidak ada saling pengertian yang saya katakan tadi bahwasanya seperti ini yang terjadi, ya saling menyahkan itu yang akan dilakukan. Tapi pada dasarnya bahwasanya itu tadi yang saya katakan bahwa wajar-wajar saja ketika orang tua untuk menyampaikan seperti itu karena memang mengalami secara langsung. Saya pun pribadi seperti itu, Pak. Ya, saya punya anak itu, Pak, SD kelas 1. Jadi sampai sekarang belum pernah ketemu dengan temannya. Nah, tingkat saya sebagai orang tua memposisikan diri sebagai orang tua untuk mengajari anak, saya harus mengatakan bahwa ternyata lebih susah jadi guru SD daripada seorang dosen. Atau anak TK, guru TK. Yeah. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kalau kita dosen kan memberikan pemahaman kemudian menyampaikan, mungkin mahasiswa sudah bisa terima. Tapi anak dengan karakter di umur seperti itu, dengan ribuan pertanyaan yang kadang tidak masuk akal, itu yang membuat kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman yang lebih kepada kita punya anak. Kemudian saya kondisi yang terjadi itu di rumah antara saya dengan ibu itu beda. Kalau ibu dulu pernah dia mengajar SD, jadi karakternya untuk memahami faktor psikologis saya punya anak dia mampu memahami. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa. Kadang saya mengajar, maunya saya pada saat saya ajari kata sekolah, dia harus paham dan dia harus baca. Tapi ternyata tidak seperti itu. Baik. Itu ya. Jadi efek-efek faktor psikologinya itu kan terjadi. Baik. Kita terima penelpon juga yang ingin bergabung. Silakan pendengar di 3621853. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, Pak, di mana? Dengan Irfan Mustari di Goa. Silakan Pak Irsan. Iya. Tentunya kami sebagai orang tua sangat mendukung sebenarnya adanya proses pembelajaran tatap muka ini, Pak. Cuman sebenarnya kita juga dilema karena anak kami ini kan sudah setahun lebih tidak pernah tatap muka ya. Ya. Mungkin dari segi psikologi juga mungkin ada pengaruhnya di situ. Kemudian juga apakah pihak sekolah sudah 100% siap? Itu juga yang kami khawatirkan sebagai orang tua. Kemudian pada saat pembelajaran tatap muka itu, apakah orang tua mendampingi anak-anak di sekolah atau bagaimana? Nah, itu juga terkendala. Kalau kami orang tua harus mendampingi anak-anak di sekolah, dan kebetulan orang tua mungkin ada yang kerja di istilahnya kerja di luar, mungkin kita akan istilahnya terkendala di situ, Pak. Baik. Itu yang kami ini kan, apakah pada saat sekolah tatap muka itu orang tua wajib mendampingi anak atau bagaimana? Baik. Kemudian yang kedua, memang kami juga harus pastikan sekolah itu sudah siap 100% atau bagaimana begitu, Pak. Oke, silakan didengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pak Irsan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irsan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pendengar yang lain mungkin masih ada yang bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 3621853 dan di 082134 Silakan Bu Nilma untuk menanggapi Pak Irsan tadi, ini di Goa. Ya. Terima kasih Pak Irsan. Terima kasih partisipasinya Pak Irsan untuk mempertanyakan beberapa hal. Memang faktor resiko inilah yang menjadi stressing dari indikator-indikator ini, bahwa di sekolah itu kan kita memastikan bahwa anak-anak itu diantar oleh orang tuanya, karena ketika dia, khususnya SD ya, ketika dia naik angkot maka kita tidak bisa pastikan kesehatannya. Mungkin pada saat tiba di rumah di sekolah di antigen negatif, tidak non reaktif. Nah, gitu dia kembali naik angkot, siapa tahu dia terinfeksi pada saat di angkutan. Jadi sebaiknya orang tua mendampingi, lagian kan cuma 2 jam dan ini uji coba.
Marilah kita orang tua mempersiapkan anak kita yang sudah lama ada di rumah, sudah stres juga mama papanya, anak juga ya kita ikhlaskanlah dalam masa uji coba ini untuk mendampingi anak-anak. Kalau SMP mungkin sudah agak tubuhnya antibodinya bagus ya kalau SMP. Jadi lucu juga kalau anak SMP diantar ke sekolah dan ditungguin dan itu 3 jam. Kemudian untuk memastikan sekolah saya sudah jelaskan dari awal bahwa memang agak ketat satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sehingga memang kepala sekolah sekarang ya saya lihat serius memang untuk bisa lolos seperti itu. Jadi ada saya lihat ini persaingan antara satu sekolah. Pokoknya kita ini harus betul-betul mempersiapkan ya. Bagus juga sih iya. Karena ketika misalnya dalam satu lingkungan sekolah, ada sekolah boleh sekolah di sebelahnya, di sini tidak. Ini kan lucu, pasti orang tua akan protes. Di Mangkurat 1 bisa, kok Mangkurat 2 nggak bisa? Seperti itu kira-kira. Jadi memang apa penyebabnya? Padahal ini satu kan di Mangkurat kan satu kompleks. Seperti itu kira-kira ya. Jadi memang sekolah ini kepala sekolah ini lagi berjuang untuk betul-betul mempersiapkan semua indikator ini. Supaya itu tadi tidak ada protes dari orang tua murid. Anak saya sekolah di sini bisa kok, sekolahnya si anak ini enggak. Seperti itu kira-kira ya. Baik. Sehingga benar-benar ini tantangan untuk kepala-kepala sekolah di Kota Makassar untuk memenuhi 46 indikator untuk PTN. Baik. Ada Ibu Rizka juga yang mengucapkan terima kasih untuk kesiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saya tidak mau anak saya jadi pemalas, jadi semoga dibuka dengan tentunya seperti yang tadi dijelaskan, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah mungkin Pak Dr. Aprizal nih sebagai orang tua murid juga tadi, ada muridnya siswa SMP mewakili ini pendengar kita para orang tua, mendengar penjelasan Ibu Nilma tadi ini seperti apa kemudian? Ya harapan saya sih ya memang harus jalan. Tentunya kita sebagai orang tua menginginkan hal itu karena melihat anak di rumah meskipun bermain tapi dia juga ada muncul kebosanan Pak. Bayangkan kalau dan saya punya anak itu kadang bertanya kapan sekolah, kemudian katanya dia mau ketemu dengan teman-temannya. Itu bayangkan sudah hampir setahun Pak seperti itu, kurang lebih setahun. Jadi tentunya bahwasanya mudah-mudahan seluruh prosedur yang ditetapkan SFLP yang ditetapkan oleh kepala dinas itu bisa mencakup dan memenuhi seluruh sekolah yang ada tentunya kita di Sulawesi Selatan ya, supaya efek itu Pak kalau misalnya kita mau teliti itu ya, tingkat stres dari seorang orang tua di rumah itu pasti meningkat kalau kita mau teliti, dan sekarang sudah banyak mahasiswa yang coba meneliti itu di era pandemi apa yang terjadi itu yang sangat meningkat. Saya kira seperti itu. Baik, dan mungkin closing statement nih di akhir kebersamaan kita, sekaligus mungkin ada pesan atau himbauan ke mahasiswa mungkin yang saat ini mendengarkan terkait bahasan kita tantangan pendidikan di masa pandemi. Silakan Dr. Aprizal. Baik, untuk closingnya bahwasanya harapan kita bersama, saya sebagai pengajar dan juga orang tua, tentunya juga mahasiswa sudah banyak bertanya Pak kapan dibuka, saya bilang tunggu. Insyaallah akan ada jalan titik terang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi harapan yang terbesar adalah setelah dibuka kita kembali untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, tentunya dengan aturan-aturan yang ada sehingga semuanya bisa berjalan normal, pencapaian di tingkat pendidikan itu meningkat. Karena sekali lagi bahwa kalau kita teliti Pak, antara pencapaian pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa itu menurun juga. Sudah pasti. Di lain sisi untuk penerimaan mahasiswa Pak, kami sangat terkendala. Jadi saya tidak melihat secara langsung, tapi saya melihat bahwasannya selama ini banyak orang tua bukan melarang ya, tapi pending dulu untuk melanjutkan pendidikan. Jadi lebih banyak ke lembaga-lembaga kursus yang terjadi. Jadi kita di pendidikan di sekolah tinggi bahwasannya mengeluh dengan hal itu. Kalau dulu sekian ribu mahasiswa, sekarang tidak sampai 1.000 yang jadi itu minusnya Pak. Baik Pak Dr. Aprizal, terima kasih, dan mungkin di 2 menit terakhir kebersamaan kita Ibu Nilma ada himbauan yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita, khususnya para orang tua yang saat ini mendengarkan. Silakan Ibu. Life must go on, kehidupan harus tetap berjalan ya. Ya Pak ya, walaupun dengan tantangan tapi jangan dihindari, tapi dihadapi tantangannya dengan apa? Prokes ketat, dengan protokol kesehatan yang ketat,
baik dari orang tua untuk mempersiapkan anaknya maupun guru menyediakan sarana di sekolah dengan baik. Ya, dan ini akan tetap dimonitoring. Ya, seminggu kami akan monitoring, bahkan mungkin setiap hari, setiap shift dari setiap pembelajaran kami akan evaluasi. Jadi terjun langsung Bu ya? Terjun langsung. Ya, ini yang verifikator ini yang bertanggung jawab. Ya, mereka akan saya tugaskan lagi untuk mengevaluasi setiap nanti proses itu. Apakah kita berdoa semoga semuanya berjalan dengan baik, dan saya kira sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan testing antigen. Ya, itu merupakan suatu langkah yang out of the box menyiapkan testing antigen kepada seluruh peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nilma Palamba, ini sudah memberikan penjelasan begitu kepada masyarakat, khususnya para orang tua, dan mudah-mudahan tentunya berjalan sesuai dengan rencana begitu pun nanti di bulan Juli uji coba belajar tatap muka ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Ibu Nilma Palamba, terima kasih sudah hadir, dan juga dosen Universitas Dipa Makassar Bapak Dr. Aprizal Eskom SEMM, terima kasih juga Pak Dr. Aprizal sudah bersama kami. Dan pendengar, Total sudah kebersamaan kita di Dialog PMI untuk hari ini, tantangan pendidikan di masa pandemi, bersama dua orang narasumber kami, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi baik itu melalui telepon maupun juga melalui SMS dan WA, termasuk Anda yang sudah bertanya melalui kolom komentar di YouTube streaming RRI Makassar dan juga fanpage Facebook RRI Makassar. Terima kasih untuk partisipasi Anda, dan untuk narasumber kami sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semifinal turnamen tenis Prancis terbuka. Presiden IOC Thomas Bach berencana ke Tokyo jelang Olimpiade